Janji samurai adalah sumpah yang tidak bisa dilanggar. Ketika seorang samurai mengatakan sesuatu akan dilakukan, percayalah seolah-olah itu sudah dilakukan. Hampir tidak ada hal yang lebih berharga bagi seorang samurai daripada janjinya. Jadi, ketika seorang samurai melanggar janjinya, maka hal-hal mengerikan mungkin terjadi. Hari ini kita akan belajar tentang legenda menakutkan dari seorang samurai yang bahkan dengan niat yang sebenarnya baik, terpaksa melanggar janjinya, serta konsekuensi mengerikan dari tindakan semacam itu. Seorang samurai sedang menyaksikan saat-saat terakhir istrinya yang sedang sekarat. Para dokter telah memberitahunya bahwa istrinya tidak akan mampu bertahan lagi. Gadis itu masih muda, tapi bukan kematian yang ia takutkan. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa suaminya akan menikahi wanita lain setelah kematiannya. "Istriku sayang, aku ingin tahu apa yang membuatmu menderita supaya aku bisa meringankan bebanmu," tanya suaminya. "Aku takut kamu akan menemukan wanita lain yang akan memenangkan hatimu dan menghapus kenangan cinta kita," jawab istrinya. "Aku bersumpah tidak ada seorang pun yang akan menggantikanmu di hatiku," jawab suaminya tegas. Sumpah samurai adalah sesuatu yang serius dan tidak boleh dianggap enteng. "Aku tahu kamu akan segera menikah setelah aku meninggalkan dunia ini," kata istrinya. "Istriku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan wanita lain." Istrinya pun senang karena suaminya adalah pria terhormat dan tidak pernah mengingkari janji. "Aku ingin kamu menguburku di taman di bawah pohon plum favoritku. Dengan begitu, aku akan selalu dekat denganmu," pinta istrinya. Seperti yang diperkirakan, wanita muda itu tidak tahan sampai terbitnya hari baru. Saat istrinya masih sadar, sang samurai menempatkannya di sebelah tubuhnya sebuah lonceng yang dia gunakan dalam ritual Buddhisnya. Dia percaya bahwa istrinya pasti akan menyukainya. Istri samurai itu dikuburkan sesuai dengan keinginannya di bawah bayang-bayang pohon plum. Kesedihan besar menghancurkan hati sang samurai. Untuk waktu yang lama, dia berduka atas kematian kekasihnya. Selama lebih dari setahun, samurai itu masih berduka dan tidak menyadari bahwa dia didambakan oleh beberapa pelamar. Namun, dia menepati janjinya dan tidak berpikir tentang mencari istri lain. Samurai itu pun dipanggil oleh tuannya ke istana, karena ia telah menerima keluhan bahwa sang samurai telah mengabaikan lamaran pernikahan dari keluarga samurai terhormat lainnya. "Kamu adalah satu-satunya putra dari garis prajurit yang telah melayani klan ini selama berabad-abad. Oleh karena itu, adalah kewajibanmu untuk menjaga kesinambungan dalam keluarga dan melestarikan sejarah dari nenek moyangmu. Aku punya pengantin yang sempurna untukmu. Dia cantik, manis, dan dari keluarga yang terhormat. Bersamanya, kamu akan memiliki ahli waris yang akan mengharumkan nama keluargamu," kata sang tuan. Samurai tidak bisa menolak kewajiban terhadap tuannya dan keluarganya. Jadi, dia setuju untuk menikah lagi meskipun dengan memenuhi tugasnya sebagai seorang samurai berarti melanggar janji yang dibuat untuk mantan istrinya.
Sudah larut malam ketika istri baru itu terbangun oleh bunyi bel di taman. Suaminya tertidur lelap setelah hari yang melelahkan. Jadi, dia memutuskan untuk memeriksa asal dari suara tersebut. Dia pergi ke balkon untuk mencari suara itu. Tapi, ketika mencapai taman, denting bel itu berhenti. Keesokan harinya, sang samurai memberitahu istrinya bahwa dia tidak akan pulang karena bertugas memimpin penjaga malam di istana tuannya. Ketika dia melihat suaminya pergi, wanita muda itu sedikit cemas untuk menghabiskan malam sendirian di rumah. Butuh beberapa saat sampai akhirnya ia tertidur. Sudah lewat tengah malam ketika dia terbangun lagi oleh suara bel. Ia mendengar suara bel tersebut semakin dekat. Pintu kamar tidur pun terbuka dan sosok dari seorang wanita dengan rambut menutupi wajahnya muncul. Wanita muda itu berteriak dan mencoba lari, tapi dia benar-benar lumpuh. Hantu itu mendekatinya dan berkata, "Rumah ini milik saya. Ini peringatan terakhir. Tinggalkan rumah ini, atau kamu akan mati." Hari berikutnya, samurai itu menemukan istrinya sedang menangis, memohon padanya untuk mengembalikannya pada keluarganya karena hantu mantan istrinya mengancamnya. "Kamu tidak perlu takut, itu pasti hanya mimpi buruk." Suaminya berusaha menenangkan. "Itu bukan mimpi buruk, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri," jawab istrinya. "Kalau begitu, malam ini aku akan meninggalkan 2 pengawalku denganmu dan kamu akan aman," kata suaminya. Dengan datangnya malam, samurai itu pamit kepada istrinya dan pergi, meninggalkannya dengan 2 orang penjaga. Pada malam hari, wanita muda itu masuk ke kamar, sementara 2 penjaganya memainkan permainan Go untuk menghabiskan waktu. Sudah sangat larut ketika bel mulai berbunyi lagi. Para penjaga melihat hantu wanita itu melintasi mereka, tapi seolah-olah tersihir, mereka sepenuhnya tak berkutik. Hantu istri tua itu masuk ke kamar saingannya dan para penjaga hanya mendengar teriakan ketakutan. "Aku bilang, itu peringatan yang terakhir." Ketika samurai itu pulang, kedua penjaganya tertidur dan jejak darah yang mengerikan membuktikan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sang suami merasa ngeri ketika menemukan tubuh istrinya tanpa kepala yang tampak telah dirobek secara paksa. Sang suami pun berteriak membangunkan para penjaga dan mereka jatuh ke tanah. Orang-orang itu memberitahu samurai tentang hal yang mengerikan yang mereka saksikan dan juga membicarakan tentang makhluk gaib yang bertanggung jawab atas kejahatan itu. Tiba-tiba suara bel bergema dari kebun. Sang samurai membuka pintu dan menemukan sosok di bawah pohon plum. Dia mendekat dan melihat bahwa sosok itu adalah milik mantan istrinya. Di tangannya, dia menggenggam kepala istri barunya yang malang. "Kamu berjanji bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan wanita lain menggantikanku." "Dia tidak bersalah. Dia tidak pantas mendapatkan akhir yang seperti itu," kata samurai itu. Ketika seorang samurai melanggar janji, dia harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi yang mengerikan. "Kamu makhluk yang menjijikan!" Samurai itu diganggu oleh rasa bersalah. Ia berpikir
jika saja dia menepati janjinya, maka semua itu tidak akan terjadi dan gadis yang tidak bersalah itu akan tetap hidup. Merasa sangat malu, samurai itu memilih satu-satunya jalan yang dia anggap layak.